You said you'd come. Now let's hope you're not too late. Selamat datang di Watch Mojo, dan hari ini kami akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 perubahan terbesar yang ada di Justice League Zack Snyder. The time has come. Take up your mother's trident. You won't kill me. I'm your best friend. Life, but turned into this. Untuk daftar ini, kami akan melihat perubahan paling signifikan yang dilakukan Zack Snyder untuk Justice League versi dia yang lama ditunggu-tunggu. Apakah menurutmu versi dia lebih baik? Beritahu kami di kolom komentar. Dan seperti yang kamu bayangkan, ada spoiler alert. Nomor 10, pertarungan terakhir. I'm gonna take out that tower and knock down that shield dome. You get to Steppenwolf. Menonton versi original Justice League, klimaksnya membuat kami kaget dengan langit oranye kemerahan dan citra neraka. Itu tidak tampak seperti latar belakang biru tua di trailer yang ada di awal, yang sejujurnya kami temukan lebih realistis. Snyder mengembalikan warna biru untuk pertempuran terakhir. Meskipun itu bukan satu-satunya perubahan, Joss Whedon menambahkan ada satu keluarga di dalam versinya, mengatakan bahwa dia ingin menunjukkan kutipan bagaimana rasanya bagi orang-orang di situ. Who picks this place to put down roots? People that have been kicked out of everywhere else. Meskipun kami ngerti sih maksudnya Whedon, tapi subplot ini nggak memberikan banyak kontribusi dan tidak masalah kalau tidak ada keluarga itu. Steppenwolf menerima akhir yang lebih kejam juga, sehingga ratingnya untuk dewasa. Nomor 9, Martian Manhunter. Oh, and some have called me the Martian Manhunter. John Jones, yang lebih dikenal sebagai Martian Manhunter, adalah salah satu dari beberapa pahlawan yang kami harap dapat dilihat. Allies from other worlds. Meskipun kami nggak mendapatkan penampilan seperti itu dalam versinya, Snyder awalnya memiliki rencana untuk karakter tersebut. Pada track komentar untuk Ultimate Cut dari Batman v Superman, Snyder menyebutkan bahwa Martian Manhunter adalah penyamaran Letnan Jenderal Calvin Swanwick. What's your source on this? A tinfoil hat? Dalam storyboard yang disesuai dengan versi Whedon, Martian Manhunter akan mengunjungi apartemen Lois Lane dengan kedok Martha Kent. Sementara aktor Harry Lennox sebelumnya muncul dalam Man of Steel dan Batman v Superman, The Snyder Cut secara resmi memantapkan Swanwick dan Martian Manhunter sebagai satu kesatuan. The world needs you too, Lois. Nomor 8, musik baru oleh Junkie XL. Apapun pendapatmu tentang gaya pembuatan film Snyder, filmnya hampir selalu memiliki soundtrack yang luar biasa. Junkie XL alias Tom Holkenborg berkolaborasi dengan sesama komposer Hans Zimmer di Man of Steel dan Batman v Superman. Dia ditetapkan untuk bekerja di Justice League juga tadinya, tapi Danny Elfman menggantikannya. Elfman biasanya berjalan seiring dengan proyek DC dan sementara skor Justice League-nya juga tidak buruk. Itu jauh dari masa-masa Batman-nya. Tapi Junkie XL dibawa kembali ke papan untuk Snyder Cut dan musiknya tidak mengecewakan sama sekali, terutama lagu The Crew at War Power. Nomor 7, desain baru Steppenwolf. My lord. Bagi banyak orang, salah satu kekecewaan versi originalnya adalah penjahatnya. Selain nggak semenarik dari versi komiknya, Steppenwolf memiliki tampilan generik yang jelas ditampilkan melalui CGI. Meskipun Steppenwolf Snyder masih jelas terbungkus dalam CGI, armornya jauh lebih keren, dan fitur wajah Steppenwolf jauh lebih mengerikan. Tentu dalam arti yang lebih baik, dan jelas lebih mengintimidasi daripada versi originalnya tahun 2016. Meskipun tampilan yang lebih keren adalah satu hal, Snyder Cut juga menggali lebih dalam latar belakang dan motivasi Steppenwolf, serta dinamikanya dengan Darkseid. Meski begitu, Steppenwolf bukanlah satu-satunya antagonis utama kali ini. It shall be so, my master. Nomor 6, lebih banyak Aquaman. Sebelum James Wan menjadikan Aquaman jadi salah satu MVP di DCEU, Justice League tidak memberikan Jason Momoa banyak hal untuk dikerjakan, selain dari satu kalimat yang terkenal itu. Bahkan sulit untuk mengingat apa yang dilakukan Arthur Curry di versi originalnya.
Awalnya Snyder berencana menyiapkan panggung untuk film One. Selain memberi Mera peran yang lebih menonjol, Willem Dafoe melakukan adegan sebagai Nuidis Vulko. The time has come. Take up your mother's trident. Snyder Cut juga lebih mengeksplorasi banyak mitos Atlantis dan pengembangan untuk Arthur sendiri. Nomor 5, membangun cyborg yang lebih baik. Dari 6 pahlawan utama, Cyborg bisa dibilang mendapatkan karakter development paling rendah di versi originalnya. If these are gifts, then why am I the one paying for them? Film original tidak menjelaskan kehidupan Victor Stone sebelum kecelakaannya, hubungan dengan ayahnya, dan kepribadiannya juga. Hampir semua hal tentang karakternya diperjelas lagi dalam The Snyder Cut. Meskipun CGI-nya masih kadang-kadang bisa dipertanyakan, namun demikian, Stone akhirnya muncul sebagai seseorang yang kami dukung dan bisa kita empati. Bukan hanya anggota tim lainnya saja. Dan Snyder juga menggambarkan Cyborg sebagai salah satu inti di filmnya, yang bersinar di produk akhir. Tentu sampai sekarang, kami masih menunggu untuk mendengar lebih banyak tentang film Cyborg yang mandiri nanti. Tapi perkembangannya di sini masih membuat kami lebih optimis daripada sebelumnya. But turned into this. Nomor 4, kostum hitam Superman. All the hopes and dreams of Krypton live in you now. I'm so proud of you, son. Kami mengerti bahwa Whedon ingin nada yang lebih ringan dalam Justice League. Tapi kenapa ya dia ilangin kostum hitamnya Subs? Itu adalah salah satu aspek yang paling berkesan di alur cerita The Death of Superman. Dengan kembalinya Superman yang tak terhindarkan, kami semua berasumsi dia akan berpakaian hitam untuk acara tersebut. I believe in truth. But I'm also a big fan of justice. Sebaliknya, Whedon memilih warna merah dan biru tradisional. The Snyder Cut akhirnya menampilkan Henry Cavill dengan mengenakan kostum hitamnya. Versi ini juga mengadakan adegan yang dihapus saat Subs bertemu Alfred. I'm assuming you're Alfred. Master Kent. Secara keseluruhan, Superman di sini sangat berbeda dengan interpretasi Whedon. Untungnya di film ini, kumis dia nggak di-CGI-kan. Yes, ma'am. Nomor 3, Iris West dan The Flash. I'm so sorry, I'm late. Barry Allen adalah karakter lain yang mengalami perubahan yang dibanding versi originalnya. Tentu saja Flash nggak cuma humor dan lelucon saja. Dostoevsky. The Snyder Cut lebih berupaya mengeksplorasi kematian ibu Barry, penahanan ayahnya, dan percintaannya dengan Iris West. Aktris Kiersey Clemons akan membuat debut di CEU-nya sebagai Iris di Justice League. Tapi kontribusinya dihapus di versi originalnya. Iris akhirnya muncul dalam versi Snyder Cut, paling menonjol dalam adegan di mana Barry menyelamatkannya dari kecelakaan mobil yang berpotensi fatal. Snyder juga bertujuan untuk lebih memahami Flash masa depan dari Batman v Superman. Yang terkait dengan entry kami berikutnya. Nomor 2, Jared Leto sebagai The Joker. A truce, Bruce. Setelah menerima banyak kritik negatif terhadap Suicide Squad, penggambaran Joker yang memenangkan Oscar oleh Joaquin Phoenix dan bahkan tidak mendapatkan cameo di Birds of Prey, masa depan Jared Leto di DCEU tampaknya tidak jelas. Jadi bisa dibayangkan betapa terkejutnya kami ketika Leto muncul di akhir trailer The Snyder Cut, lengkap dengan rambut yang lebih panjang dan bibir yang lebih berantakan. We live in a society. Isn't that right? Batman bertemu Joker di masa depan Knightmare, di mana masyarakat menjadi jauh lebih aneh. You won't kill me. I'm your best friend. Meskipun Snyder awalnya tidak berniat untuk memasukkan Joker, Leto terdaftar setelah diperbolehkan oleh studionya. Joker memainkan peran penting dalam versi ini, setelah mencuri Mother Box yang memungkinkan Flash melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. You need me to help you undo this world you created by letting her die. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Darkseid. Kami selalu tahu bahwa Darkseid nggak akan jadi penjahat utama dalam versi originalnya.
Paling nggak kami pikir film itu akan mengaturnya untuk film sequel ke depannya. Tapi di film originalnya, bahkan Darkseid cuma disebut aja, nggak muncul sama sekali. For the unity. For Darkseid. Trailer untuk The Snyder Cut dengan cepat menetapkan bahwa Darkseid akan memainkan peran yang lebih kecil dalam versinya. Diperankan oleh Ray Porter, Darkseid membuat debut film live action yang telah lama ditunggu-tunggu oleh fans. I will stride across their bones and bask in the glow of anti-life, and all of existence shall be mine. Versi ini juga memberi ruang bagi beberapa pengikut Darkseid, termasuk Desaad dan Granny Goodness. Meskipun kami yakin DCEU memiliki paket yang lebih besar untuk Darkseid dan Apocalypse, untuk saat ini cukup memuaskan untuk para fans. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.